Perkenalkan, nama saya Sri Tunis. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan sedikit kesaksian tentang bagaimana Tuhan menuntun kehidupan saya melalui berbagai kesulitan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Saya berasal dari keluarga sederhana, ayah saya bekerja sebagai petani, dan ibu saya adalah ibu rumah tangga. Sejak kecil, saya menyadari bahwa keadaan ekonomi keluarga kami sangat terbatas, tetapi saya tetap bersemangat untuk bersekolah. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, saya melanjutkan ke sekolah menengah pertama. Awalnya, semuanya berjalan dengan baik. Namun, ketika saya berada di kelas 8, keluarga kami mengalami musibah yang sangat menyakitkan. Rumah kami terbakar habis. Tidak ada satupun barang yang berhasil diselamatkan, termasuk dokumen-dokumen penting seperti kartu keluarga dan ijazah. Saat itu, saya merasa sangat terpukul. Saya bertanya dalam hati, Tuhan, mengapa ini harus terjadi kepada saya? Saya bahkan sempat berpikir bahwa pendidikan saya akan berakhir sampai di situ karena saya tidak memiliki pakaian sekolah, tas maupun perlengkapan sekolah. Namun, Tuhan mulai menunjukkan pertolongannya melalui banyak orang. Warga sekitar memberikan pakaian yang masih layak dipakai, dan teman-teman saya meminjamkan seragam serta tas bekas mereka agar saya tetap bisa bersekolah. Saya pergi ke sekolah menggunakan pakaian dan tas pemberian orang lain, tetapi saya tidak merasa malu. Yang ada dalam pikiran saya hanyalah saya harus tetap sekolah. Masa-masa setelah kebakaran bukanlah masa yang mudah. Kami tinggal di tempat yang sangat sederhana dengan dinding dari seng bekas yang terbakar. Kami memasak menggunakan peralatan seadanya yang berhasil ditemukan dari sisa-sisa kebakaran. Kami tidak memiliki listrik. Saat musim panas, rumah kami terasa sangat panas, dan saat musim hujan, hampir seluruh bagian rumah bocor, sehingga kami seperti tidak memiliki tempat berteduh yang layak. Ketika saya berada di kelas 3 SMP, saya mulai memikirkan masa depan saya. Saya ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Saya tidak tahu dari mana biaya sekolah, seragam, dan kebutuhan lainnya yang akan diperoleh. Setelah ujian akhir selesai, saya melihat teman-teman saya mulai mendaftar ke sekolah pilihan mereka masing-masing. Sementara itu, saya dan saudara saya menghabiskan masa liburan dengan membantu ayah bekerja di sawah. Satu hari saya bertanya kepada ibu saya, "Mama, saya ingin lanjutkan sekolah, tapi bagaimana caranya?" Ibu saya menjawab, "Setiap malam sebelum tidur, berdoalah kepada Tuhan." Sejak saat itu, setiap malam saya berdoa. Dalam doa saya menyerahkan masa depan saya, cita-cita, pendidikan, masa muda, bahkan seluruh kehidupan saya ke dalam tangan Tuhan. Saya berkata, Tuhan, biarlah semuanya terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Karena saya percaya rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Ketika pendaftaran sekolah menengah atas dibuka, saya berbicara kepada ayah saya dan mengatakan bahwa saya ingin melanjutkan sekolah. Ayah saya menjawab bahwa beliau tidak memiliki biaya. Tetapi jika saya ingin bersekolah, beliau mendukung saya untuk melanjutkan. Saya kemudian berbicara dengan ibu saya. Beliau hanya memiliki sedikit uang yang mungkin cukup untuk membeli seragam. Saya mengatakan bahwa itu sudah lebih dari cukup karena yang terpenting adalah saya bisa melanjutkan pendidikan. Akhirnya, saya mendaftar di sebuah sekolah yang letaknya cukup jauh dari rumah, sehingga saya harus tinggal di asrama sederhana. Saya hanya bisa pulang 1 bulan 1 kali. Setiap kali pulang, ibu memberi saya uang sekitar 50.000 hingga 100.000 rupiah untuk kebutuhan selama di asrama, seperti membeli bahan makanan, keperluan memasak, dan biaya transportasi. Saya sangat bersyukur atas apa yang diberikan orang tua saya, walaupun jumlahnya sangat terbatas. Karena tidak ingin terus membebani orang tua saya memutuskan untuk bersekolah sambil bekerja. Saya membantu membersihkan ruang-ruang kelas untuk mengurangi biaya pendidikan saya. Meskipun demikian, pekerjaan tersebut tidak cukup untuk menutupi seluruh biaya sekolah, sehingga orang tua saya tetap harus membantu semampu mereka. Saya mencoba menghubungi keluarga melalui kerabat karena orang tua saya tidak memiliki telepon. Ketika saya berhasil berbicara dengan ibu saya dan menjelaskan tentang keadaan tersebut, beliau mengatakan bahwa saat itu memang tidak ada uang yang bisa digunakan
untuk membayar tunggakan sekolah. Saya kembali menangis dan berdoa dalam hati. Pada malam harinya, saya mendapat panggilan untuk datang ke kantor sekolah. Di sana, wali kelas saya bertanya mengapa saya tidak mengikuti ujian. Setelah mendengar penjelasan saya, beliau mengajak saya berbicara dengan bagian keuangan agar saya diberikan kesempatan mengikuti ujian. Saya akhirnya diizinkan mengikuti ujian beberapa hari kemudian. Ibu saya memperoleh pinjaman dari keluarga sehingga tunggakan sekolah saya dapat dilunasi. Puji Tuhan, saya berhasil menyelesaikan pendidikan menengah atas tanpa meninggalkan hutang apapun dan dapat langsung mengambil ijazah saya. Setelah lulus, saya pulang ke rumah. Suatu hari, ibu saya melihat saya terlihat murung dan tidak bersemangat. Beliau bertanya apa yang sedang saya pikirkan. Saya menjawab bahwa saya ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Ibu saya berkata, tentu boleh. Saya kemudian bertanya, dari mana biayanya? Beliau menjawab dengan sederhana, dari lutut. Saya sempat mengira beliau bercanda, tetapi yang dimaksud adalah doa. Ibu kembali mengingatkan saya untuk berdoa kepada Tuhan. Selama masa liburan, saya, ibu, dan saudara saya bekerja membantu menanam di sawah milik orang lain. Dari pekerjaan itulah kami berhasil mengumpulkan biaya perjalanan untuk saya merantau melanjutkan pendidikan. Saya menempuh perjalanan yang panjang menuju kota tempat saya akan melanjutkan studi. Setibanya di sana, saya tinggal bersama seorang dosen yang sangat baik hati. Kebaikannya membuat saya sering berpikir bahwa Tuhan mengirimkan pertolongan melalui dirinya. Saya tidak langsung kuliah. Selama 1 tahun, saya bekerja di lingkungan kampus untuk mengumpulkan biaya pendaftaran. Setelah biaya tersebut terkumpul, saya mendaftar pada program studi keperawatan. Saya masih ingat ibu saya pernah berkata bahwa biaya pendidikan kesehatan sangatlah mahal dan beliau khawatir saya tidak mampu menyelesaikannya. Namun, saudara saya mendorong saya untuk mengambil jurusan yang saya sukai dan menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Sebelum memulai kuliah, saya kembali menaikkan doa yang sama kepada Tuhan. Saya menyerahkan pendidikan, masa depan, cita-cita, masa muda, dan seluruh kehidupan saya ke dalam tangannya. Dan sekali lagi, Tuhan menjawab doa saya. Saya memperoleh beasiswa yang membantu membiayai pendidikan saya selama kuliah. Beasiswa tersebut sangat berarti karena saya tidak lagi membebani orang tua saya. Sementara orang tua saya dapat fokus memperbaiki rumah kami. Saya dapat fokus belajar dan menyelesaikan pendidikan dengan baik. Dari perjalanan hidup ini, saya belajar bahwa Tuhan tidak selalu menghilangkan masalah secara instan, tetapi Tuhan selalu membuka jalan di tengah kesulitan. Ketika rumah kami terbakar, ketika saya tidak memiliki seragam sekolah, ketika saya tidak bisa mengikuti ujian karena tunggakan biaya, bahkan ketika saya tidak tahu bagaimana melanjutkan pendidikan, Tuhan selalu menyediakan jalan keluar pada waktunya. Ayat Alkitab yang ingin saya bagikan terdapat dalam Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Karena itu, saya percaya bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan dan tetap setia melangkah, Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.